Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ralan Bilif Deli, NIM 1872150121 dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas C. Tugas UTS Ekonomi Publik. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan pemerintah. Pengurangan kewajiban pajak bagi golongan bawah. Secara sederhana, ketimpangan pendapatan di Indonesia terjadi karena pendapatan masyarakat kaum kelas atas di Indonesia naik lebih cepat jika dibandingkan dengan masyarakat kelas bawah. Di samping itu, pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah belum sepenuhnya progresif. Menurut Edimon, sistem perpajakan di Indonesia belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat kelas bawah. Ketimpangan kepemilikan aset, akses pendidikan, kepemilikan bangunan itu adalah penyebab tambahan adanya ketimpangan ekonomi di Indonesia. Namun di satu sisi, ada pajak yang belum jelas. Kita belum mampu meningkatkan kepatuhan pajak. Bantuan untuk kesehatan. Melansir laman BPJS Kesehatan, untuk pengertian fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai sumber mata pencaharian, tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya. Sementara itu, orang tidak mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak, namun tidak mampu membayar iuran jaminan kesehatan bagi dirinya dan keluarganya. Bantuan makanan dengan bantuan kupon dan bantuan nutrisi balita. Bantuan program jaminan kesehatan nasional. 1. Pemerintah membayarkan iuran bagi masyarakat tidak mampu yang berjumlah 4 juta penduduk pada tahun 2018. 2. Anggaran yang disediakan pemerintah pada PBI atau penerimaan bantuan iuran JKN BPJS Kesehatan senilai 25 triliun pada tahun 2018. 3. Pada tahun 2019, bantuan akan ditingkatkan menjadi 96,8 juta penduduk penerima bantuan iuran atau PBI, atau mencapai 38% rakyat Indonesia. Bantuan perumahan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR melalui Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan atau PPDPP telah menyelesaikan penyaluran dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP untuk bantuan rumah subsidi tahun anggaran 2021. Cara mendapatkan bantuan bedah rumah adalah mengajukan permohonan pada kepala desa yang selanjutnya didata secara keseluruhan oleh kepala daerah. Dari data tersebut nantinya diketahui berapa jumlah RT LH dan layak atau tidak orang tersebut menerima bantuan bedah rumah. Peningkatan human capital. Human capital mencerminkan kemampuan kolektif perusahaan untuk menghasilkan solusi terbaik berdasarkan pengetahuan yang dimiliki oleh orang-orang yang di dalam perusahaan tersebut, dan akan meningkatkan jika perusahaan mampu menggunakan pengetahuan yang dimiliki oleh karyawannya. Human capital artinya adalah merupakan segenap keahlian, keterampilan, pengetahuan, dan kreativitas yang bisa diwujudkan dalam sebuah kemampuan kerja yang dapat digunakan untuk menghasilkan sebuah layanan profesional dan nilai ekonomi. Cara meningkatkan human capital dalam perusahaan. 1. Pahami kebutuhan. Setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda. 2. Pengalaman. Ada pepatah bijak yang dibilang bahwa pengalaman adalah guru terbaik. 3. Pendidikan. Sebagai besar orang telah paham mengenai fungsi dari pendidikan. Baik, jika ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaklumi. Terima kasih.